Dan pemirsa, siang ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dewan Energi Nasional selama ini berperan penting dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional di tengah tantangan global yang menuntut efisiensi, keberlanjutan, dan transisi menuju energi bersih. Kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo, langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Kautsar, siapa saja yang hari ini akan dilantik sebagai Dewan Energi Nasional periode 2026-2030? Ya, selamat siang Glory dan juga pemirsa. Memang benar hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik Dewan Energi Nasional atau DEN, di mana pelantikan diagendakan pada pukul 3 sore hari ini di Istana Negara Jakarta Pusat. Di mana awalnya informasi pelantikan digelar pada pukul 2, namun informasi terbaru pelantikan ini dimundurkan dari jam 2 menjadi jam 3 sore hari ini. Dan sudah ada beberapa anggota DEN yang nantinya akan dilantik sudah hadir di Istana Kepresidenan, di mana beberapa yang sudah hadir yaitu Satya Wida Yuda, kemudian ada Fadil Hasan, Unggul Priyanto, Joni Jonathan, dan Saleh Abdurrahman. Inilah data terbaru hingga pukul 13.30 yang tadi sudah hadir di Kompleks Istana Kepresidenan, dan beberapa dari mereka sudah sempat ditanyakan oleh awak media terkait dengan maksud dan tujuannya ke istana, dan mereka membenarkan akan dilantik menjadi anggota DEN 2026 dan 2030, di mana pelantikan ini akan digelar di istana dan nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan diketahui bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto sendiri nantinya akan menjadi ketua DEN, dan wakil ketua DEN adalah wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, nanti untuk ketua hariannya yaitu Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia. Namun saat ini kami belum melihat kedatangan dari menteri-menteri yang nantinya ikut juga akan dilantik menjadi susunan kepengurusan DEN 2026-2030. Di mana selain itu total ada 8 anggota DEN yang nantinya akan dilantik, dan mereka ini sudah dilakukan uji kompetensi di DPR pada November 2025, dan pada 25 November sudah digelar rapat paripurna di DPR untuk menyepakati 8 anggota DEN yang merupakan dari unsur ahli praktisi, dari beberapa akademisi, kemudian ada dari teknokrat juga ada. Di mana 8 ini yaitu ada Joni Jonathan Numbere dari akademisi, kemudian ada Muhammad Fadil Hasan yaitu akademisi, kemudian ada Satya Wida Yuda dari sektor industri, kemudian ada Sri Penny Inten Cahyani dari sektor industri juga. Kemudian ada Unggul Priyanto yaitu dari sektor teknologi, dan keenam ada Saleh Abdurrahman dari sektor lingkungan hidup, dan ketujuh ada Muhammad Khalid Syahrazi dari sektor industri juga. Kemudian ada Suroso yaitu dari unsur konsumen. Di mana nantinya 8 ini akan dilantik bersama dengan 7 menteri atau pejabat terkait lainnya yang nantinya akan dilantik di istana. Di mana totalnya ada 15 susunan kepengurusan DEN yang nantinya akan dilantik di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga dari Sekjen Kementerian SDM yaitu Dadan Kusnadi juga sudah menyampaikan terkait dengan agenda hari ini dan membenarkan bahwa jam 3 sore hari ini akan dilantik anggota DEN, dan nantinya ada juga menteri-menteri terkait seperti saat ini seperti terlihat di gambar di layar kaca Anda, ada kedatangan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang nantinya juga akan dilantik sebagai kepengurusan DEN ex officio, yang nantinya juga akan membantu memperkuat kepengurusan DEN ke depannya. Di mana memang ada 7 menteri yang nantinya juga akan dilibatkan dalam susunan DEN ini, di mana diantaranya ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, juga ada Menteri Perhubungan juga nantinya juga akan hadir. Kemudian ada beberapa menteri-menteri lainnya yang memang masih terkait dengan unsur energi begitu. Dan memang tugas DEN ini sangat penting, di mana Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan terkait dengan swasembada energi, dan tugas ke depan dari DEN ini sendiri bukan tidak mudah karena ditugaskan untuk merancang kebijakan energi nasional, kemudian menetapkan rencana umum energi nasional, kemudian menanggulangi krisis darurat energi. Begitu Glory. Oke, baik Kautsar. Lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa yang akan menjadi agenda prioritas dari Dewan Energi Nasional ke depannya? Ya, untuk detail dari tugas DEN ke depan memang saat ini kami masih mendalami, tapi yang
paling penting adalah bahwa Den ini memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sektor-sektor energi, di mana Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan mengenai swasembada energi, di mana ditargetkan akan dapat tercapai dalam waktu 6 hingga 7 tahun ke depan Indonesia mampu swasembada energi. Namun angka atau target ini tidak menutup kemungkinan dapat lebih cepat karena kata Presiden Prabowo Subianto melihat dari capaian swasembada pangan yang sudah lebih cepat dicapai dalam waktu 1 tahun kepemerintahannya, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam sektor swasembada energi ini dapat juga tercapai dari waktu 6 atau 7 tahun ke depan begitu. Dan Presiden Prabowo Subianto juga berkali-kali menekankan mengenai upaya mengurangi impor BBM, dan Presiden mengatakan akan mengurangi impor BBM solar pada tahun 2026 ini. Dan ini menjadi juga akan menjadi persoalan atau menjadi bahasan yang nanti juga akan dibahas oleh Den ke depannya, bagaimana upaya-upaya dari Indonesia untuk mengurangi impor BBM begitu. Dan terkait dengan energi juga, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan terkait dengan target lifting minyak, di mana Indonesia berhasil mencapai target lifting dari target APBN tahun 2025 dari target 605.000 barel per hari, saat ini sudah mencapai lebih dari target 605.000 barel per hari. Dan saat itu juga Presiden Prabowo Subianto menekankan upaya dari pemerintah untuk menerangi setiap desa yang ada di Indonesia, sehingga Presiden menekankan terkait dengan upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, utamanya memberikan penerangan lampu dan listrik di seluruh Indonesia. Selain itu juga terkait energi bersih, Presiden juga menekankan berkali-kali bahwa Indonesia berupaya untuk mewujudkan energi bersih, di mana juga mendorong terkait dengan implementasi B50 begitu. Dan selain itu juga Presiden juga tengah saat ini fokus juga mengupayakan untuk memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk lebih mengekspor lagi terkait dengan cadangan minyak dan gas di Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia kaya akan cadangan minyak dan gas, sehingga Presiden menginginkan bahwa Menteri SDM dapat memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang memang ingin mengekspor lebih jauh terkait cadangan gas dan cadangan minyak, untuk diberikan keleluasaan untuk mendapatkan cadangan-cadangan ini sehingga mampu menambah target lifting minyak ke depannya. Begitu, Glory. Baik, Kautsa Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.